Ditulis laman Channel News Asia hari Minggu, Keith Barr, manusia profesor fisiologi latihan molekuler di tempat University of California, Davis menyatakan kaldu tulang yang digunakan dimasak di tempat rumah mempunyai total asam amino yang tak sebanyak suplemen kolagen, sehingga kemungkinan besar efeknya tak sebaik ketika mengonsumsi suplemen. Ia mengungkapkan secara teori asam amino atau komponen pembangun protein pada kaldu tulang dapat membantu tendon, ligamen, juga tulang rawan memproduksi kolagen sendiri sehingga bermanfaat bagi kemampuan fisik sendi. Suplemen kolagen juga gelatin berpotensi menguatkan otot juga tendon, membantu atlet pulih, serta menurunkan rasa sakit pada penderita osteoartritis lutut. Namun hal ini belum diuji pada kaldu tulang, katanya. Sehingga hal itu tidaklah bisa jadi diasumsikan bahwa kaldu tulang juga akan baik bagi kondisi tubuh sendi. Sementara itu asam amino glutamin pada kaldu tulang yang mana relatif tinggi dapat menurunkan peradangan usus kemudian kebocoran lapisan usus, kata Dr. Michael, orang ahli gastroenterologi di area Mayo Clinic di area Rochester. Dalam sebuah penelitian yang dimaksud diterbitkan pada tahun 2021, para peneliti melaporkan bahwa ketika beberapa kecil tikus minum kaldu tulang selama 10 hari, dia kurang rentan terhadap keracunan usus, kemudian peradangan dibandingkan dengan mereka yang minum air. Namun, apakah kaldu tulang dapat memiliki efek yang digunakan sebanding pada manusia belum diteliti? Dr. Camilleri mengungkapkan bahwa masuk akal jikalau menyeruput kaldu tulang bisa saja bermanfaat bagi usus, tetapi belum dapat mengungkapkan bahwa itu adalah obat ajaib untuk gejala gastrointestinal. Seperti banyak kaldu serta sup yang dimaksud dibeli pada toko, kaldu tulang bisa saja mengandung sejumlah natrium, kata Amy, individu ahli diet di dalam Grand Rapids, Michigan. Siemens Healthineers bermitra dengan RAD8 International menghadirkan pelatihan khusus pada bidang kedokteran nuklir di dalam Asia Tenggara. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian dari misi berkelanjutan kedua belah pihak untuk meningkatkan layanan kebugaran di tempat wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses ke sumber daya medis canggih. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting ditandai dengan selesainya kunjungan pelatihan pertama di dalam Indonesia untuk memberikan lembaga pendidikan juga dukungan segera terhadap para tenaga kebugaran setempat di dalam bidang kedokteran nuklir. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kemampuan lokal pada teknik diagnostik yang mana paling muktahir, khususnya di pencitraan PET, CT, SPECT, CT, dan juga teranostik guna meningkatkan standar perawatan pasien bidang onkologi serta bidang klinis lainnya. Kedua kunjungan yang dimaksud memungkinkan regu RAD8 untuk mendalami pembukaan hands-on tentang cara mengoptimalkan pemeriksaan bidang kedokteran nuklir, kemudian mendiagnosis kasus-kasus yang dimaksud kompleks di RSCM FKUI Jakarta. Tempat diinstalnya pemindaian PET-CT Siemens Healthineers Biograph Vision. Fokusnya adalah pada pengintegrasian teknologi PET-CT di praktek onkologi. Keberhasilan inisiatif ini dalam Indonesia menunjukkan kekuatan kolaborasi global mengatasi kritisnya kesenjangan di layanan kesehatan. Kami sangat bangga sanggup berkolaborasi dengan Siemens Healthineers untuk menghadirkan teknologi lalu keterampilan kedokteran nuklir canggih ke wilayah yang mana paling membutuhkan layanan kemampuan fisik tersebut. Hal ini adalah langkah awal, kemudian kami berharap dapat melanjutkan misi kami untuk merancang infrastruktur layanan kebugaran yang tersebut berkelanjutan, kata Dr. Daniel, Direktur Utama of RAD8 International. Kolaborasi antara Siemens Healthineers lalu RAD8 International mempunyai peluang besar bagi masa depan kualitas pelayanan medis dalam Indonesia.
Seiring dengan terus berkembangnya kegiatan ini, fokusnya akan meluas ke wilayah ASEAN lain yang pada akhirnya mengupayakan keberlanjutan pada bidang pelayanan kemampuan fisik dan juga meningkatkan kapasitas kedokteran nuklir di area seluruh Asia Tenggara. Apakah Anda pernah merasakan pusing mendadak, mudah lelah, pucat, jantung tidak berdetak teratur, atau sulit berkonsentrasi? Mungkin itu adalah gejala dari anemia. Anemia adalah kondisi tubuh yang kekurangan sel darah merah yang dapat disebabkan oleh kekurangan zat besi atau masalah genetik. Untuk mengatasi anemia, Anda dapat mencegahnya dengan mengonsumsi makanan yang kaya zat besi. Berikut adalah beberapa makanan yang dapat membantu mencegah anemia, seperti dilansir oleh duniadiet.com dari berbagai sumber. Sayuran hijau. Sayuran hijau seperti brokoli dan bayam adalah makanan yang aman untuk lambung dan kaya akan zat besi. Dalam 100 gram bayam atau brokoli terdapat 2,7 mg zat besi yang dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. Namun, pastikan untuk memasak sayuran ini hingga matang agar khasiatnya dapat dirasakan secara optimal. Makanan tinggi asam folat. Asam folat adalah nutrisi penting yang berperan dalam produksi sel darah merah. Beberapa makanan yang kaya akan asam folat antara lain hati unggas, kecambah, kacang tanah, pisang, dan sayuran hijau. D5. Buah D5 juga dapat membantu meningkatkan hemoglobin dan aliran darah. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2014, mengonsumsi 1000 mg ekstrak buah D5 dapat meningkatkan aliran darah dan ukuran pembuluh darah. Vitamin B12. Vitamin B12 juga merupakan nutrisi penting untuk mencegah anemia. Beberapa sumber makanan yang kaya akan vitamin B12 adalah jeroan, daging merah, telur, susu, dan sereal. Dengan mengonsumsi makanan-makanan tersebut, Anda dapat mencegah anemia dan menjaga kesehatan tubuh Anda. Selalu perhatikan asupan nutrisi yang Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh yang optimal. Tahukah Anda bahwa obat terbaik untuk penyakit kerap kali dapat ditemukan dalam dapur Anda sendiri? Jadi tak perlu pergi ke dokter berkali-kali. Bahan-bahan simpel yang tersebut ada di tempat dapur ini dapat digunakan untuk menimbulkan perawatan rumahan alami yang digunakan mengatasi apa saja dari sakit tenggorokan, cegukan, demam, hingga mata bengkak. Bahan dapur yang tersebut bisa jadi penyelesaian alami. Jahe. Akar jahe efektif pada mengurangi rasa mual. Jahe juga efektif meredakan nyeri haid. Ini adalah sebab akarnya mengempiskan peradangan dan juga meningkatkan aliran darah. Cobalah secangkir teh jahe hangat pada waktu Anda mengalami kram. Bawang putih. Bawang putih mempunyai khasiat analgesik, anti radang, kemudian antibakteri alami. Rebus bawang putih cincang, kemudian jahe hingga meresap, lalu minum cairannya pada waktu dingin. Ini adalah dapat membantu menyembuhkan demam. Bawang putih juga membantu menyembuhkan sakit tenggorokan. Berkumurlah dengan 6 siung bawang putih. Bawang putih juga membantu menyembuhkan sakit tenggorokan. Berkumurlah dengan 6 siung bawang putih yang tersebut dihaluskan pada air hangat 2 kali sehari. Madu. Madu memiliki khasiat antibakteri yang tersebut kuat. Madu dapat diminum dengan air panas, lemon, lalu jahe untuk meredakan sakit tenggorokan atau dimakan begitu hanya untuk membantu meredakan batuk. Teh hitam. Tanin yang dimaksud ada pada teh hitam membantu meredakan mata bengkak. Celupkan sekedar kantong teh di air panas selama beberapa menit untuk mengaktifkan senyawa ini. Lalu didinginkan di lemari es, lalu tempelkan pada mata yang tertutup selama 10 menit untuk mengurangi pembengkakan. Kunyit. Kunyit merupakan salah satu zat
Kunyit merupakan salah satu zat anti radang alami yang dimaksud membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mencampur setengah sendok teh kepada secangkir susu hangat kemudian meminumnya 2 kali sehari akan menyembuhkan demam. Garam. Mencampur garam laut kasar dengan minyak pijat memunculkan eksfoliator alami yang tersebut dapat digunakan untuk mengatasi dermis kering. Namun, sebaiknya hindari area tubuh yang mana tambahan sensitif seperti wajah. Berkumur dengan garam 3 kali sehari dapat meredakan sakit tenggorokan dikarenakan menetralkan kondisi asam yang disebabkan oleh bakteri juga virus. Untuk membuatnya cukup larutkan 1/4 sendok teh garam di sekitar cangkir air hangat. Gula. Anda telah mencoba semua cara untuk mengatasi cegukan, tetapi tidaklah berhasil. Ternyata menahan 1 sendok teh gula di dalam bawah lidah bisa jadi mengatasinya.